Hai teman-teman, kali ini saya akan membagikan catatan ASN Pintar, yaitu partisipatif, integritas, netral, transparan, akuntabel, dan responsif. Yuk kita lihat. Catatan ASN Pintar ini dibagi ke dalam 4 chapter dan kemudian dibagi ke dalam bagian branding serta harapan, di mana chapter 1 memuat tentang tugas dan fungsi ASN, chapter 2 memuat manajemen ASN, chapter 3 memuat prinsip pelayanan publik, dan chapter 4 memuat Whole of Government. Tugas ASN sesuai pasal 11 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian fungsi ASN sesuai pasal 10 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita lanjut ke chapter 2 ya. Kedudukan ASN. ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa saja hak dan kewajiban ASN? ASN berhak atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ke ASN adalah sesuai amanat UU nomor 5 tahun 2014 pasal 23. ASN juga harus menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam manajemen ASN ada yang disebut sistem merit, di mana bagi suatu organisasi yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, di mana prinsip sistem merit ini berdasarkan keadilan dan kewajaran, objektif, serta berbasis kinerja. Di dalam manajemen PNS, pengelolaan PNS mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan hingga perlindungan terhadap PNS. Sedangkan manajemen P3K seperti halnya manajemen PNS hanya saja tidak ada terkait pangkat dan jabatan, mutasi dan promosi, serta jaminan pensiun dan hari tua. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi itu dimulai dari pengisian, penggantian, hingga pada pengawasan jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan organisasi dan sistem informasi, di mana terdapat peran korps profesi ASN terkait pembinaan, rekomendasi kode etik dan perilaku, perlindungan hukum dan advokasi, serta peningkatan kesejahteraan yang terintegrasi pada suatu sistem informasi. Chapter 3 ini mengenai prinsip pelayanan publik meliputi kesederhanaan, yaitu pelaksanaan pelayanan publik tidak menyulitkan, mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, serta mudah diterapkan masyarakat. Kejelasan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian pelaksanaan, rincian biaya dan tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang, serta informasi persyaratan teknis dan administrasi. Kepastian waktu diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akurasi hasil pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah. Keamanan memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan pelayanan publik.
Kelengkapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai. Kemudahan akses. Tempat, lokasi, sarana pelayanan, dan informasi dapat dijangkau masyarakat. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta ikhlas. Kenyamanan. Lingkungan tempat pelaksanaan pelayanan publik harus tertib, nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat. Pada chapter 4 akan dibahas terkait Whole of Government, meliputi respon terpadu pemerintah. WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Menghilangkan sekat sektoral. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model New Public Management atau MPM. Kerjasama antar instansi. WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah, dan sebaliknya. Kolaborasi, koordinasi, dan sinergi. WOG dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Apa saja yang diperlukan untuk menjadi ASN pintar? Pertama, memahami kedudukan, peran, dan fungsi dalam organisasi. Kedua, melaksanakan kebijakan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kompetensi. Keempat, memberikan pelayanan publik secara prima. Kelima, mengedepankan kode etik dan kode perilaku. Keenam, meningkatkan pelayanan dan memberikan solusi melalui inovasi. Apa sih harapan dari seorang ASN? Pertama, menjadi ASN berkualitas yang mengedepankan kode etik dan perilaku. Kedua, menjadi ASN yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi ASN yang mempererat dan mempersatukan bangsa. Itu teman-teman poin-poin dari catatan ASN pintar. Yuk kita jadi ASN pintar. Jadilah ASN pintar.